lebih dituntut daripada zaman dulu, nanti saya jelaskan. Dituntut kecerdasannya, keanggunannya, tapi juga yang berkelas, yang punya level. Gitu. Malu kalau dapat wanita yang levelnya rendah, begitu ya. Nah, tapi juga jujur, yang penampilannya menggoda. Ya, sex appeal ini tetap masih bertahan. Sehingga yang persentasinya tinggi, 23% dan 36% adalah nomor 5 dan 6. Gitu. Nah, dulu dan sekarang, ini menarik kalau bandingkan. Dulu kualifikasi yang dituntut calon istri itu adalah 3 aja cukup. Mungkin Pak Simon masih zamannya ini ya. Kalem, penurut, keibuan. Ya gitu aja, itu aja. Jadi kalem, penurut, keibuan. Tapi sekarang, waduh ini kualifikasinya makin panjang. Cerdas, ya diulangi lagi, cerdas, berinisiatif, wanita yang berinisiatif, yang bisa mandiri, kalau perlu bisa cari uang sendiri, dan memang Tante Mary bisa kerja ya. Lalu yang kreatif, ya banyak hobi, bisa masak, mungkin bisa menjahit dan sebagainya ya. Ya, ini setia, nah, setia, dapat dipercaya, religius. Ya, kalau kita lihat iklan-iklan jodoh itu selalu dicari wanita Muslim, wanita Kristen. Terus terang mereka menyinggung soal agama, yang bertakwa dan sebagainya, yang beriman gitu ya. Yang tidak posesif, artinya yang tidak menguasai pria. Kemudian yang tidak menuntut dan berani tampil apa adanya. Nah, sekarang kita lihat gaya pakaian wanita dulu dan sekarang berbeda, ya. Ya, kalau dulu ya kayak daster ya enggak apa-apalah begitu ya. Bahkan di Indonesia itu dulu di kalangan WNI pun pakaiannya masih pakaian nyonya, tahu? Yang jarik terus ini kayak kebaya itu, ya. Nah, itu. Nah, tapi sekarang pakaian wanita ya justru kalau terlalu formal seperti itu nggak ketarik begitu. Jadi contohnya di sini pakai kacamata ribbon, tasnya merah, roknya biru, you can see dan sebagainya, terserah begitu ya, penampilan sebagainya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa dulu itu nggak ada model pacaran seperti sekarang? Dulu banyak yang menentukan itu malah orang tua, yang melamar, yang kenalkan orang tua. Bahkan ada pasangan suami istri yang bertemu itu hanya ya sekali pada waktu akan menikah itu. Tapi ternyata kok cocok. Ini seringkali saya ditanya begitu, ya. Kok enggak cerai? Kok rukun begitu? Apa sebabnya? Sedangkan sekarang ini mereka sudah bergaul di kampus, di gereja, mereka mencari sendiri, tetapi mengapa gampang bercerai? Mengapa ini? Pak Simon dulu pacaran cari sendiri atau ditentukan orang tua, dikenalkan orang tua? Nah, masih modern tuh ya, termasuk modern tuh ya. Tapi ayahnya Pak Simon, ayah kita, ayah saya, itu dulu dikenalkan orang tua. Dan tidak pacaran, bertemu sering seperti anak muda sekarang. Tetapi anehnya kok mereka enggak cerai, cocok begitu ya. Karena apa? Kualifikasinya cuma 3 itu tadi. Pokoknya yang kalem, penurut, dan keibuan. Di samping itu, faham pada umumnya pada waktu itu juga perempuan itu enggak usah lah studinya tinggi-tinggi, betul? Paling nanti ya kembali ke dapur, punya anak. Sudahlah, cukup begitu. Bahkan orang Jawa lebih lagi mengatakan swarga nunut neraka katut, ya. Jadi sudah pokoknya kamu ikut saja lah, suami ke surga ikut, suami ke neraka ya ikut begitu ya. Jadi seperti kurang ada nilai dirinya begitu. Nah, alasan yang lain setelah saya tanya sana sini mengapa ya? Kok dulu cuma begitu tapi kok rukun, enggak cerai. Karena orang tua zaman dulu juga berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang terlalu sibuk ya. Suami istri juga punya bisnis masing-masing. Berbeda dengan orang tua yang dulu, ya. Itu mereka kalau memilih jodoh, itu mereka menyelidiki betul. Ditanya, ini anaknya siapa?
ya, bibit, bobot, bebek itu ya, saudara ya. Nah, lalu ada keturunan sakit saraf enggak, itu diperiksa, sakit ayan enggak, gitu saudara ya, ekonominya bagaimana, diteliti betul, seolah-olah seperti dia yang mau kawin, betul, tanya sana sini, sehingga dengan demikian penyeleksiannya itu sudah luar biasa sekali. Dulu ayah saya itu hanya beda Protestan dan Katolik aja keras, tidak bisa kalau tidak sama-sama Protestan, luar biasa kerasnya. Jadi penyeleksian orang tua dulu itu demikian jeli, dan orang tua tentunya mengasihi anaknya, tidak bakal mencelakakan anaknya, ingin yang terbaik. Bahayanya kalau anak ini memilih sendiri, biasanya kita sebaliknya tergoda dengan yang ekonomi, ya high class, lalu yang cantik, yang tampan. Nah, sebaliknya kepribadian tadi kurang diperhatikan. Setelah menikah sekian tahun baru muncul kepribadiannya. Wah, ternyata suami saya begini, ternyata istri saya begini. Nah, itu alasannya mengapa orang tua dulu ya menyeleksinya begitu hebat sehingga ya walaupun anak menantu ini dijodohkan tapi oke-oke saja, berbeda dengan sekarang. Karakter ideal wanita pada umumnya ya itu feminin dan seksi. Ini kalau ditanya wanita yang ideal yang bagaimana? Kebanyakan jawabnya ya feminin. Feminin itu yang halus, lemah lembut, cantik, manis ya. Tidak seperti bodybuilder itu yang saya kalau lihat majalah itu ngeri ya. Ini perempuan luar biasa pakai bikini tapi ototnya luar biasa gitu, ya, gede-gede gitu. Tentunya hal seperti itu bukan yang diharapkan. Kemudian seksi, ini sifatnya ya, terutama lihe lah dalam urusan tempat tidur. Kalian sudah dewasa ngerti maksud saya. Nah, karakter yang lain itu ada tentunya sebagai tambahan. Sekarang kita langsung saja ke pria ya, itu tadi yang wanita ya, pria wanita. Atau kita lanjutkan dulu ya, masih ada ya, slide-nya coba, masih ada? Yang terus. Ah ini, kapan hari kita sudah diskusi di tempatnya Pak Budi ya. Ini saya tinggal melengkapi bahwa perbedaan cara berpikir, sikap ya, perilaku pria dan wanita itu sendiri secara alami memang berbeda. Nah kalau kita bisa mengerti ini, maka mengatasi konflik, menempatkan diri, bersikap itu lebih enak. Pria memang lebih memakai logika daripada perempuan memakai perasaan. Ini sudah dibahas waktu di tempat Pak Budi yang lalu. Kemudian yang kedua, pria bicara yang dipikirkan. Jadi dia apa yang dibicarakan adalah yang dia pikirkan.